Halo sahabat, ketemu lagi bersama saya Diki Wahyudi Tarigan ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembiasan transistor atau transistor sebagai saklar ya. Saya akan membaca dari materi bab 7. Semoga bisa menjadi inspirasi. Oke, kita mulai saja ya. Pembiasan transistor atau transistor sebagai saklar. Pembiasan transistor itu ada 3 ya, ada mode operasi cut-off, ada mode operasi saturasi, ada mode operasi aktif. Umumnya gini, cut-off itu kedua persimpangannya cadangan, tidak ada arus yang mengalir. Pada mode ini tidak ada arus mengalir pada antar emitter menyumbat. Nah, ini ya, tidak ada menyumbat. Kalau saturation itu jadi bias maju ya, forward bias, dia bias maju. Arus yang mengalir itu maksimum. Kenaikan arus IB itu tidak lagi menyebabkan kenaikan arus IC. IC telah mencapai maksimum. Ya. Pada mode ini, aliran arus antar emitter kolektor itu maksimal atau maksimum ya. Kalau yang ini BE bias maju, kalau BC itu bias cadangan ya. Reverse bias atau bias cadangan atau membalikkan atau bias balik. Tegangan base emitternya itu berapa? 0,5 sampai 0,7 volt ya. Pada mode aktif transistor berfungsi sebagai penguat. Mode aktif transistornya berfungsi sebagai penguat. Ini FCE itu bisa dari FCE sama dengan 0,07 volt. Kita lanjut. Aktif cut-off seperti itu. Daerah aktif adalah daerah di mana penguatan linear terjadi. Daerah cut-off didefinisikan sebagai daerah di mana arus IC sama dengan 0 ampere. Transistor sebagai saklar, kondisinya off. Daerah saturasi adalah daerah di mana nilai tegangan FCB negatif dan transistor sebagai saklar, kondisi on. Gitu ya. Ini adalah operation regions ya. Kalau cut off itu kalau di biofilm itu small, very small itu kecil ya. Kalau DC junction sama FB junction itu sama membalik. Kalau modenya itu dia open switch. Kalau saturation itu kecil, ini dari sangat kecil. Kalau ini dia bias maju. Kalau forward maju, ini tutup switchnya. Kalau aktif linear, moderate, kalau ini di sini dia membalik, di sini dia maju, kembali, ini maju. Kalau di sini dia modenya linear amplifier. Kalau breakdown itu di IB CB chart itu dia
besar. Kalau BC junction sama EB junction dia itu apa, kelebihan batas, ya kelebihan limit gitu ya. Kalau di mode dia jadi overload gitu. Ini adalah bipolar junction transistornya ya. Emitter, ada base, ada kolektornya. Ini dia. Ini saturation mode ini ya. Kalau yang ini FEB sama dengan min FEC itu 0. FEC 0-nya itu kecil tapi 0-nya itu kecil. FE itu minus EC 0 sama dengan IS lebih besar dari 0 begitu. Anchor rekaman. Oke, terus kita lanjut. Oke, terus. Oke. Tegangan dan arus transistor. Ini dia UCB dan UCB itu. UC itu adalah tegangan kolektor emitor ya. UCE itu tegangan kolektor emitor, UCB itu tegangan kolektor basis. Ini UCB tegangan kolektor basis, UCE itu tegangan kolektor emitor. Sedangkan UBE itu tegangan basis emitor. UBE tegangan basis emitor. Kalau arusnya IE sama dengan rumusnya IB tambah IC. IE IB tambah IC. Ini ya. Jadi IE itu arus emitornya. IE ini arus emitor. IB ini arus basisnya. IC ini arus kolektornya. Begitu. Kita lanjut. Karakteristik input transistor ya. Sama seperti karakteristik dioda, IC akan mulai naik ketika FBA-nya itu lebih dari 0,7. Jadi akan naik. Kalau kurang dari 0,7 dia nggak naik gitu. Sama aja. Begitu ya kira-kira. Kamen Rider. Oke. Ini karakteristik output transistor. Ini karakteristiknya. Idealnya keperbandingan IB dan IC adalah linear atau penguatan tetap. Linear naik gitu ya. Ini adalah bipolar transistor karakteristiknya. Ini ya. Kalau ini apa namanya ini? Ini arus keluar dan arus input ini ya. Kalau ini arus keluar dan volt masuk gitu ya. Ini dia seperti ini. Ini adalah emitter circuitnya ya. Emitter ground.
base emitternya dimulai VE-nya itu dimulai dari 0,6 volt, IC-nya flow maju ya, dan begini kira-kira. Oke. Ini kolektor emitter output karakteristik. Oke. Ya, di sini adalah saturation FCE 0,2 ya. Tadi ini aktifnya, ini breakdown, ini cut off. Cut off itu tidak ada arus yang mengalir, begitu. Garis beban. Garis beban adalah kurva yang menunjukkan seluruh kemungkinan kombinasi nilai IC dan VCI dalam suatu amplifier. Satu contoh garis beban diberikan pada gambar berikut. Nah, ini ya, garis beban. VCI-nya di sini off, IC-nya di sini. Oke. IC atau SAT menunjukkan nilai ideal dari arus saturasi dari rangkaian yang terjadi jika FCE sama dengan 0, sehingga VCC sama dengan isi versi saturasi, sehingga IC saturasi sama dengan VC per RC. Pada saat transistor pada kondisi cut off, rangkaian menjadi terbuka, IC-nya sama dengan 0, sehingga VCI-nya itu off sama dengan VCC. Dalam banyak kasus selalu diinginkan punya titik key di tengah untuk mendapatkan nilai penguatan yang optimum tanpa distorsi. Kita menggunakan midpoint base. Ini seperti ilustrasinya ini. Ya. Titik kerja. Pada titik kerja adalah suatu titik tertentu pada garis beban yang menyatakan nilai IC dan VCI pada saat titik tidak ada sinyal AC. Seperti itu saya berikut. Biar IC sama AC-nya itu tidak ada sinyal AC-nya, seperti ini ya. Rangkaian bias transistor. Rangkaian bias DC berguna untuk menentukan nilai awal DC dari IB, IC, dan VCE. Rangkaian bias transistor terdiri dari bias basis, bias kolektor, dan bias emitter. Bias basis. Bias basis digunakan terutama untuk aplikasi switching. Jika transistor digunakan sebagai switch, transistor berfungsi di antara cut-off dan saturasi. Bias basis peka terhadap perubahan HFE yang besarnya dipengaruhi oleh suhu yang pada akhirnya akan mengakibatkan pergeseran titik kerja transistor tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah rangkaiannya bias basis dan ya. Dari rangkaian tadi diperoleh rangkaian ini diperoleh mana? Oh, ini rangkaian itu diperoleh IB sama dengan VCC kurang VBE kurang RB.
kurang RC. Oke. Dengan mengetahui IB dan dapat ditentukan IC. Dengan mengetahui IB dapat ditentukan IC. IC, VFE, IB. Selanjutnya, VCE. VCE, VCE sama dengan VCC kurang IC kali RC. Kondisi saturasi dan cut-off dari rangkaian di atas dapat dihitung dari nilai saturasi dan cut-off dari rangkaian sebagai berikut. IC-nya saturasi VCC dibagi RC dan VCE off sama dengan VCC. Dengan asumsi arus IB kecil sehingga basis dianggap terhubung langsung ke ground. Dengan dianggap terhubung ke ground di rangkaian ini diperoleh rangkaian ini ya. Rangkaian ini diperoleh IE, IE, FEE ke bawah, FEE kurang FEE kurang FEE per RE bagi RE ya. Karena ICQ sama dengan IE, maka ICQ sama dengan FEE kurang FBE bagi RE dan FCEQ sama dengan FCC kurang ICQ kali RC. Dari persamaan slide sebelumnya, terlihat bahwa bias emitor tidak mempunyai ketergantungan terhadap IB, yang berarti rangkaian terbebas dari nilai HFE. Kondisi saturasi dan cut-off dari rangkaian di atas dapat dihitung dari nilai saturasi dan cut-off dari rangkaian sebagai berikut. Ini adalah IC saturasi atau saturasi sama dengan FCC kurang FIE per RC tambah RE. FCE off sama dengan FCC kurang FEE. Resistansi input basis. Resistansi in basis sama dengan HFE kali RE. Bias pembagi tegangan. Bias pembagi tegangan merupakan bias yang banyak dipakai karena mempunyai rangkaian yang lebih stabil dan hanya memerlukan satu catu daya. Ini seperti ini rangkaiannya. Bias pembagi tegangan. Dan rumusnya seperti ini. Maka menurut rumus akhir kondisi saturasi cut-off-nya IC saturasi sama dengan VCC bagi RC tambah RE FCE off sama dengan VCC. Rangkuman rangkaian bias. Ini ada rangkaian bias, keuntungan, kerugian, dan aplikasinya. Keuntungan bias basis itu rangkaiannya sederhana ya. Kalau bias emitter itu tidak tergantung pada beta DC. Kalau bias sebagai tegangan tidak tergantung pada beta DC dan hanya membutuhkan satu power supply. Kerugian, kalau kerugian bias basis itu sangat tergantung pada beta DC. Membutuhkan dual power supply. Bias pembagi tegangan itu tidak ada ya. Kalau aplikasinya
rangkaian switching. Kalau bias emitter itu aplikasinya amplifier linear, dan bias pembagi tegangan itu amplifier linear aplikasinya ya. Jadi dikumpulkan. Ini adalah BJT switch ya. Ini tentunya tidak ada bias maju, cut off region, tidak ada arus yang mengalir. Oke. BE forward tidak ada bias, itu sama dengan 0,7 volt ya, sama dengan dioda itu ya, 0,7 volt. Oke, FE out saturasi region. Kalau FC itu small, kecil ya, minus 0,2 volt dari saturasi BJT-nya. Kalau if out itu juga kecil. Oke. Kalau if out itu lemah ya. Oh gila ya? Gue cuma pesen taksi tau. Kalau lo nggak mau nganter gue kasih kopi lagi. BJT switch switch itu basis digital logic circuit ya. Kalau input transistornya bisa analog atau digital. Tuh kan udah tahu. Untuk membangun blok TTL-nya itu transistor logic, itu desain transistor switch. Oke, kita lanjut. Ini adalah salah satu contoh soal ya. Kita sama solusi kita cari. Dari rangkaian di bawah ini tentukan nilai IB, isi, dan FCE, kemudian tentukan daerah operasi transistor. Oke. Dengan asumsi FB itu sama 0,7 ya volt. Dari rangkaian di atas dapat dihitung arus IB-nya. Ini arus IB-nya kita hitung. VCC kurang VBE sama dengan 8 kurang 0,7 bagi 306 360K ya. Jadi hasilnya 20,8 nano ampere. Selanjutnya IC dapat dihitung dari IC HFE dan IB sama dengan 120 kali 20,28 nano ampere, jadi hasilnya 2,028 mili ampere. Kalau besarnya FCE itu adalah rumusnya ini dan 8 dikurang ini 0,28 MA tadi dan dikali 2, jadi hasilnya 3,94 volt ya. Dan untuk menentukan daerah operasi transistor, kita harus menentukan besarnya jumlah junction BE dan junction BC sebagai berikut. Besarnya bias junction B adalah itu 0,07. Besarnya bias junction BC itu adalah 3,94 kurangi 0,7. 3,94 itu ini ya. Jadi bisa digambarkan sebagai berikut. 0,07-nya BE junction-nya di sini dan BC-nya adalah di sini 3,04.
Dari kedua kondisi bias junction di atas, kita dapat disimpulkan bahwa junction BE di bias maju dan junction B di bias mundur, sehingga daerah operasi transistor tersebut adalah aktif, forward dan reserve. Oke. Kami pulang helanya, Bray. Justru menit kondisi saturasi terjadi jika FCE sama dengan 0 ideal, sehingga FC1 sama dengan FCC kurang RC sama dengan 8 bagi 2K, jadi 4 mA. Karena nilai FCE 0, maka karena nilai FCE 0, maka FCB adalah 0,07. FCB VBC-nya di bias forward dan nilai IB-nya dihitung dari mana? Dengan nilai IB di atas, kita dapat menghitung nilai RB minimum. Oke. Kondisi cut off terjadi jika IC IB sama 0 ideal, sehingga FCE sama dengan FCC. Oke, nilainya 8 volt. FCC itu kan tadi 8 ya. FCC tadi itu 8. Jadi itu juga 8. Jadi FCE-nya itu hanya saja menentukan, hanya mengambil nilai dari FCC begitu. Nggak bisa. Oke, lanjut. Ini adalah latihan soal ya. Menentukan nilai IB, IC, dan FCE. Dan kemudian tentukan daerah operasi transistor dan posisi transistor, saturasi, dan cut off. Jadi, oleh. IB-nya dulu dapat dihitung. Satu ini dengan asumsi 0,7 0,7. Oke. Besarnya IE juga dapat dihitung. Oke. Sehingga IB dan IC sehingga IB dan IC adalah 3,36,5 nanoampere ya, dan IC-nya 1,8235 miliampere. Dengan demikian nilai FCE adalah sebagai berikut ya. Untuk menentukan daerah operasi transistor, kita harus menentukan besar jumlah junction BE dan junction BC. Sehingga berikut. Besarnya bias junction BE adalah 0,7. Untuk junction BC adalah FCB kurang FCE kurang FBE, jadi 9,57 dikurangi 0,7 ya, 8,87 volt hasilnya kalau digambar seperti ini. Oke, dari kondisi sebutkan bahwa junction B di bias forward dan junction BC di bias reverse, sehingga daerah operasi transistor adalah aktif. Kondisi saturasinya seperti ini. Jika FCE-nya 0 ideal, sehingga dia rumusnya seperti ini ya. Kondisi cut off-nya juga sama seperti pencari rumus tadi ya, 20 volt. Karena VCC-nya 20 volt. Ini latihan soal yang kedua ya. Oke. Ini key point itu di tengah-tengah. Oke. Oke, sudah selesai. Sekian dulu
video tentang pembelajaran pembiasaan transistor sebagai saklar ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucapan atau mohon maaf kalau ada berisik karena di sini di tempat PT ya, jadi banyak orang di rumah PT. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau ada ucapan yang tidak tidak jelas begitu ya. Semoga kedepannya kita menjadi belajar lebih baik lagi dan semester depannya tidak ada pengulangan lagi. Semangat semuanya. Terima kasih.